Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, selamat datang lagi di Nanggep Bang Arif. Program nanti di mana kita akan nanggepin komentar-komentar netizen yang rame di Diaspora TV. Ada yang perlu aneh lurusin, ada yang perlu aneh jelasin. Kadang-kadang ada yang juga yang perlu kita bantah, ya enggak? Nah, minggu lalu kita bahas apa minggu lalu? Nabi dari Israel, bener nggak? Nah, hari ini temanya nih agak panas nih. Kristen bukan ajaran Yesus. Waduh, ngeri banget ya. Wah, berat nggak nih? Waduh, bener-bener deh. Gimana dong ya? Sungguh terlalu ya. Oke. Topi baru, Bang. Coba. Udah lama. Ya, udah lama. Baru nongol. Ya. Oke nih ya, ini rada-rada dahsyat nih, ya kan? Nah, banyak netizen bilang Yesus nggak bawa agama Kristen, betul nggak? Betul nggak kira-kira? Kalau buat aneh sih benar, dia nggak pernah datang bawa agama. Nah, cuman kita nggak bisa juga bilang Kristen itu bikinan Paulus, itu tudingan mereka kan? Nah, jadi Konsili Nisea 325 yang nentuin Yesus jadi Tuhan. Waduh, ngeri banget. Masa Yesus baru jadi Tuhan tahun 325? Yang bener aja ya nggak? Nah, ayo kita bahas nih sekarang nih. Ya kan? Nah, kita bahas tuntas ya. Lemes banget, udah ngopi belum nih semua? Kenyangan. Makan apa emangnya? Oke ya. Nah, sebelum kita mulai ya, jangan lupa nih semua ya. Like, komen, dan share video ini supaya makin banyak yang terberkati. Buat yang belum subscribe, ya jangan lupa klik tombol subscribe ya. Siap? Kita mulai? Oke, pertanyaan pertama. Ya, Bang, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Yesus adalah monotheism dalam Markus 12 ayat 29, Matius 4 ayat 10. Kristen pengikut Paulus katanya. Athanasius dan Tertullianus, penyembah orang yang terkutuk digantung di kayu salib. Waduh, ini bener ini ya. Kalau kita jawab ini ya langsung nih, emosi nggak kita nih? Emosi lah ini ya. Dituding-tuding terus, dihina-hina terus, difitnah-fitnah terus, betul nggak? Tapi dalam 1 Korintus ada tertulis, memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, lu yang ngomongin ini binasa nih nanti nih ya. Ya kan? Ya, hati-hati ente nih ya. Kurang jauh hilingnya, Bang. Ya, Kurang jauh. Tapi bagi kita pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Ya, gitu jawab nih. Tapi kita perlu lurusin yang pertama, ya. Memang Kristus tidak pernah datang bawa agama. Kalau jangan juga kita ntar keblinger kayak mereka, kita tanya nanti, Yesus orang apa? Kristen lagi, dia bilang begitu kan. Ya, sama aja itu kurang jauh juga mainnya kan. Kristen itu pengikut Kristus. Yesus itulah dia Kristus. Ya. Kalau dia Kristus nggak mungkinlah dia Kristen. Ya. Ngerti kan? Ya, kitalah yang pengikut Kristus disebut orang Kristen, gitu ya. Yesus adalah monotheism. Benar, kita juga semua juga ya, hakikatnya adalah menyembah satu Allah, gitu kan. Elohim, kata Allah dalam bahasa Ibrani Elohim. Akhiran him itu artinya adalah jamak maskulin. Konteksnya tuh, semua teks bahasa Ibrani yang akhirannya him, ya, itu jamak dan maskulin. Kata Allah mendapatkan akhiran him dalam teks Ibrani. Elah jadi Elohim, ya. Maskulin jamak. Dalam tradisi Ibrani jamak itu lebih dari 2. Ya. Ini penting nih kita pahamin ya maknanya gitu ya. Nah, jadi waktu Yesus berkata, Shema Israel,
Adonai Elohim. Adonai Echad. Kan dia bilang begitu kan? Dengar hai Israel, Adonai Elohim. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu, ya, dan Allahmu Esa. Ya, dan yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia. Inilah hukum yang paling tinggi nih, ya. Karena kita percaya di Tuhan yang Esa itu hakikatnya adalah Trinistas, ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak ini hakikatnya apa? Firman Allah. Ya. Allah tidak pernah menciptakan firman-Nya. Allah tidak pernah menciptakan rohnya. Roh Allah dan firman Allah, ghair al-makhluk, ada di dalam Allah, kekal di dalam Allah sebelum segala-galanya dijadikan. Bahkan segalanya ini dijadikan oleh firman Allah. Firmannya, rohnya, dan Allah sendiri. 3 di dalam satu. Sama kayak kita nih. Ya. Di dalam kita nih ada apa? Kita nih, tubuh kita, lalu ada jiwa. Dalam bahasa Ibrani jiwa adalah apa? Naf. Naf juga artinya adalah suara. Ya, kata naf itu, naf juga suara. Ya. Firman itu adalah suara Allah. Ya. Naf itu juga artinya jiwa. Ya. Dapat akhiran u dalamnya nafsu, nefes. Ya, punya 2 makna. Satu nefes. Nefes itu artinya hembusan. Ya, naf itu hembusan. Jadi nefes itu apa? Nafas. Berhembus kita. Nefes itu nafas berhembus. Itu juga jiwa. Kenapa? Karena suara kita berasal dari hembusan udara yang masuk ke dalam kerongkongan. Kalau nggak ada hembusan udara bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Ya, nef itu jiwa. Nefes jiwa. Hembusan. Ya. Lalu yang kedua apa? Roh. Ruah. Allah tidak pernah menciptakan rohnya. Ya. Kita ada roh nggak? Tubuh, nefes, ya, jiwa kita dan roh. Ya. Tubuh, suara kita dan roh kita. Apakah waktu lahir roh kita keluar dulu? Weh, gitu misalnya. Hah? Rohnya dulu keluar. Jasadnya belakangan. Nggak bisa kan? Ya. Baru kita keluar bersamaan. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Kok kita trinitas juga? Kenapa kita trinitas juga? Ya, karena kita adalah gambaran dari kemuliaan Allah. Sama hakikatnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Nef suaranya. Jadi ini harus ngerti nih satu hakikat kita juga. Sama dengan Allah. Nah, ya. Jadi monoteism. Kristen pengikut Paulus. Betul, Rasul Paulus adalah rasul yang mengajarkan kekristenan. Tapi Paulus tidak menciptakan kekristenan sebagai agama. Ya, yang Paulus ajarkan, kalau kita baca surat-suratnya Paulus, ya, yang Paulus ajarkan itu adalah dekonstruksi dari perjanjian lama. Yang Paulus ajarkan itu adalah Judaisme dengan bahasa yang baru. Ya. Paulus ngajarin itu. Misalnya tentang apa? Tentang karya penebusan di kayu salib. Ya. Siapa yang bisa mengerjakan karya penebusan? Ya. Dulu katanya imam-imam mengerjakan itu. Mempersembahkan korban anak domba. Ya. Di mezbahnya Tuhan. Ya. Paulus ngejelasin. Berhasil enggak? Berapa dosa yang dihapus oleh imam-imam itu? Paulus bilang enggak ada. Berapa dosa, berapa orang diselamatkan karena mengerjakan hukum Taurat katanya. Ditanya. Enggak ada ternyata. Kenapa? Saya bilang sekarang pengajaran saya. Bagaimana mungkin hukum Taurat itu membebaskan? Kenapa? Karena hukum Taurat itu dibuat karena ada pelanggaran. Sesuatu yang diciptakan dibuat karena ada pelanggaran tidak mungkin membebaskan kita. Justru yang dibuat karena ada pelanggaran akan memenjarakan kita. Itulah hukum Taurat. Ya. Bayangin coba kalau kita masih mengikuti hukum Taurat hari ini. Israel masih ikutin nggak? Nggak sepenuhnya saya bilang. Kenapa? Mereka udah nggak lagi mempersembahkan korban persembahan. Terus siapa yang hapus dosa mereka? Iya kan? Lalu apa gunanya dulu mereka mempersembahkan itu? Bagaimana sebelum hukum Taurat ada? Abraham misalnya mempersembahkan korban. Siapa? Ishak anaknya. Ya, gunanya untuk apa?
Padahal Abraham juga mengajarkan dan ditulis dalam hukum, di dalam kitab-kitab di Kejadian. Tuhan sendirilah yang menyediakan korban, bukan kita. Dan korban anak domba Paskah Allah adalah Kristus. Dia korbannya, dia imam besarnya, dia rajanya, dan seterusnya. Jadi itu ya. Paulus ngajarin kita ini hakikat dari hukum Taurat. Ya, hakikat dari hukum Taurat. Oke. Wah, ini jadi banyak nih kan. Jadi yang kita pertanyakan kan. Nah, pertanyaan lagi nih. Bang, tapi kok bisa ya Tuhan mati? Lah, ini. Ya kan? Gimana kita ngejawabnya? Malu nggak kita bilang Tuhan kita mati? Hah? Malu nggak? Kan di Alkitab ada ditulis pada saat kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang mengenang kematian Tuhan. Ya. Dihina-hina nih kita gara-gara ini. Kenapa? Tuhannya mati. Betul nggak? Nggak hebat dong Tuhan ente masa mati. Ya kan? Bisa nggak Tuhan mati? Bisa. Hah? Kan yang mati kan kemanusiaannya. Lemah dong. Nah, ini sering dijawab nih. Yang mati kemanusiaannya. Pertanyaan aneh sekarang. Manusia model apa yang bisa menghapus dosa ente? Hah? Manusia model apa yang bisa menghapus dosa saya? Satu aja. Ini menghapus dosa sedunia, betul nggak? Hah? Dari mulai Adam sampai hari ini dihapus dosanya. Manusia model apa? Coba. Yang mati kemanusiaannya. Bener nggak tuh kira-kira jawabannya? Manusia yang tidak pernah berdosa. Lah kenapa? Malaikat juga nggak pernah berdosa. Kenapa bukan malaikat? Tapi kan tidak dalam wujud manusia. Ya bisa aja dong dia diperintahkan jadi manusia buat mati. Bisa nggak? Bisa aja. Ya. Coba. Ente tahu aja teorinya. Coba jelasin apa itu manusia ilahi. Nyontek di mana tahu? Kamu besar deh, Pak. Manusia ilahi itu kayak gimana? Ya. Nih saya kasih tahu nih ya, ini tentang penyaliban ini ya, penting nih ya. Ya. Kita sering dihina karena Tuhan kita mati, betul nggak? Ya. Tapi Alkitab juga ngingetin kita, pemberitaan tentang salib itu memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita kekuatan Allah. Kenapa itu kekuatan Allah? Ini kan penting buat kita pahamin, ya. Karena Allah sendiri yang turun jadi manusia, ya. Di dalam Kristus dan mati di kayu salib, lemah dong Allah lu. Ya kan? Hakikatnya nih kita harus ngerti, ya. Gimana dong nih kita jawabnya? Susah, Bang. Susah. Coba kita buka Yohanes, ya. Kita buka Yohanes 8. Siapa yang membunuh Yesus? Coba dibaca Yohanes 10 ayat 18. Ayat 17 dulu. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya. Bisa nggak kita ngasih nyawa kita untuk menerima kembali? Bisa nggak? Nggak bisa dong. Ya. Tapi Kristus punya otoritas. Ini ngomongin otoritas berarti kan? Ya. Kita nggak punya otoritas terhadap hidup kita. Tidak ada satu manusia pun punya otoritas. Ya. Karena maut punya otoritas terhadap kita. Ya. Tapi Kristus, maut tidak punya otoritas terhadap dia. Amin. Nah, ayat 18-nya ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi siapa yang bunuh dia? Coba. Siapa yang bunuh dia? Alkitab mencatat peristiwa. Apa yang dicatat Alkitab? Orang Yahudi mau dia mati. Betul nggak? Imam-imam mau dia mati. Betul nggak? Ya. Lalu apa lagi? Tentara Romawi diceritakan, tentara Romawi yang memakukan dia di kayu salib. Betul nggak?
tentara Romawi yang nusuk lambungnya dia. Betul nggak? Alkitab mencatat peristiwa. Tapi apakah dia mati menurut pikiran kita manusia? Bahwa dia mati karena kehabisan darah? Bahwa dia mati karena lambungnya tertusuk, jantungnya berhenti, paru-parunya berhenti? Apakah dia mati karena itu? Ternyata dia sendiri mengatakan apa? Bahwa tidak seorang pun mengambilnya dari, nggak bisa. Nggak ada yang bisa membunuh dia ternyata. Ya. Bahkan maut tidak berkuasa atas dia. Amin. Kan ada pernyataannya, hai maut, di manakah sengatmu? Ya, nggak ada. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dia punya otoritas. Dan aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dia punya otoritas mengalahkan maut. Kita punya nggak otoritas ini? Kagak punya. Siapa manusia yang bisa punya otoritas mengalahkan maut? Nggak bisa. Siapa yang bisa memanggil orang mati dalam kuburan untuk bangkit? Kristus bisa melakukannya. Amin. Ya, membangkitkan orang mati. Tapi untuk sampai dengan proses Yesus disalibkan itu kan pasti ada peran serta orang. Artinya memang pada saat dia terakhir mau menyerahkan nyawanya, memang itu dari dia sendiri. Tapi proses untuk sampai ke situnya kan harus ada peran serta. Bisa kita lihat, mungkin kita bisa katakan si iblis lah. Kan seperti begitu, Bang. Nih makanya belum kelar baca ayatnya. Ya kan? Iya. Baru sampai Cengkareng, belum sampai Kalideres. Ya kan? Jangan kebanyakan nonton medsos akhirnya percaya itu katanya iblis, ya kan? Selesain dulu ayatnya nih. Ya. Yesus bilang apa? Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Terus lanjutan ayatnya bilang apa? Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi siapa yang punya tugas itu? Yang memberikan itu kepada dia siapa? Bapak. Jadi siapa yang menyuruh dia mati dan mengambilnya nyawanya kembali siapa? Bapak. Skenarionya ini siapa yang buat? Bapak. Iblis pikir dia yang buat. Nah, ternyata iblis salah. Nah, kenapa saya bilang iblis salah? Karena iblis berpikir di awal-awal. Bahkan iblis mencobai dia untuk loncat jatuh dari bumbungan bait Allah. Ya. Lalu ketika iblis nggak ngerti persoalan ini, dia mulai membisikkan kebencian kepada orang Yahudi. Salibkan dia, bunuh dia, betul nggak? Ya, kebencian disebarkan di sana. Ketika si Pontius Pilatus nggak melihat kesalahannya dia, ya, maka dilemparkanlah pilihan kepada orang Yahudi itu. Siapa yang mau kalian pilih katanya? Siapa? Si Barsabas atau si Yesus pilihannya. Ya. Iblis bekerja lagi. Salibkan Yesus. Ya. Dia pikir dengan kematian Kristus dia menang. Iblis tahu nggak rencana Allah? Nggak tahu. Gimana sih? Ya. Nih ayatnya nih. Wah, ini cuma sampai di Warsun kayaknya nih. Ya kan? Nggak tahu iblis rencana Allah. Nih kita baca nih. Jangan menghakimi dulu orang. Ini ngomongin si Petrus nih, ya kan? Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangin aja, si Petrus negur Yesus. Muka gila nih kan Petrus nih kan. Hebat bener nih kan. Ya, ditegur Tuhan sama dia. Katanya, Tuhan, dia bilang, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau katanya. Dikira si Petrus dia belain Yesus. Dikira si Petrus dia tuh benar. Melindungi bosnya. Dikira si Petrus dengan cara begitu bahwa itu dia menjalankan perintah Tuhan. Ternyata enggak. Ya. Jadi ingat omongan Gus Dur. Tuhan tidak perlu dibela. Benar enggak? Ya. Enggak perlu dibela Tuhan. Ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus.
Apa dia bilang? Nyala iblis katanya. Engkaulah satu batu sandungan bagiku. Jadi si iblis itu justru adalah batu sandungan. Iblis itu batu sandungan bagi keselamatan. Iblis itu batu sandungan bagi karya ilahi, penebusan dosa. Iblis itu batu sandungan bagi penyaliban. Itulah kerjaan si iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kita bantah tuh, bukan. Iblis tuh nggak ngerti apa-apa ternyata, ya kan? Iblis itu ternyata nggak ngerti rencana ilahi. Yang benar siapa? Yang benar skenario Bapa. Ya. Yesus tahu tugas dia adalah satu-satunya tugas dia adalah apa? Mati di kayu salib. Untuk apa? Membawa keselamatan. Nggak ada jalan lain. Oke? Amin. Ya, silakan. Kalau menurut tetangga, Isa itu sama nggak sama Kristus, Bang? Ya elah, udah sering banget dibahas nih, nggak penonton diaspora nih. Ya. Itu udah dibahas. Bang, pertanyaan titipan. Ya. Itu pertanyaan tuh udah sering banget dibahas di zaman jebot. Ya. Udah berapa kali tuh Isa yang dalam Al-Quran, dalam Alkitab, Isa dan Yesus, itu udah sering banget tuh dibahas tuh. Coba lihat 4 tahun yang lalu tuh udah dibahas tuh. Tapi tetap rame terus, Bang. Iya, dan gak ngerti-ngerti juga. Ada bisa-bisnya tuh. Kita udah sampai berbusa ngajarin ya, masih juga kagak ngerti. Ya. Isi konten aja. Jadi ya, nama Isa Al-Masih itu diserap dari bahasa Siro-Aramik. Iso de Masiho dalam teks Siro-Aramik. Ya. Sedangkan nama Yesus itu diserap dari bahasa Latin. Iso. Kapan nama Yesus muncul? Apakah ada orang Yahudi bernama Yesus? Diketawain kita sama orang Yahudi. Muka gile lu. Ya. Kagak ada orang Yahudi nama Yesus. Hah? Itu bahasa Latin tuh Yesus. Orang Argentina, orang Brasil banyak nama Yesus. Ya, Yesus nafas, main bola, ya. Ya. Jadi kita nggak boleh salah kaprah nih. Lebih semitik bahasa Siro-Aramik. Ya. Diserap dari bahasa Siro-Aramik, ditransliterasi ke dalam bahasa Arab. Dari Iso menjadi Isa. Ya. Nama aslinya dia dalam bahasa Ibrani siapa? Yehoshua. Huruf pembentuknya Yod, H, Vav, WH. Yehoshua. Sama dengan huruf pembentuk Yahweh Hosea. Yahweh keselamatan. Ya. Nama aslinya dia nih Yehoshua. Ya. Hari ini orang-orang Ibrani Mesianik menyebutnya Yeshua. Kalau saya baca doa, saya selalu membacanya Yeshua. Ya. Gitu. Dalam bahasa Arab, teks Alkitab bahasa Arab modern disebutnya Yeshua. Yeshua Masih. Pakai ain Yeshua. Ya, Yeshua, Yeshua. Gitu ya. Ini ngomongin sejarah nih. Ya, bahwa akar bahasanya sama. Tapi Bang, ceritanya kan beda. Benar nggak? Ya, Isa yang di sono lahirnya di bawah pohon korma katanya. Pohon kormanya RT 6, benar nggak? Nah kalau kita lahirnya di Palungan. Betul nggak? Yang mana yang benar? Loh iyalah gitu aja masih ditanya ya kan. Kenapa Palungan? Karena lebih tua teks bahwa Yesus lahir di Palungan. Itu lebih tua dibandingkan cerita dia lahir di pohon korma. Teks tentang pohon korma itu baru muncul di infancy Gospel of Thomas. Ada juga di Pseudo Matthew.
yang baru muncul di abad keempat dan kelima Masehi. Artinya munculnya nih beda 400 tahun setelah kanonisasi Alkitab. Ya. Belakangan muncul. Ya. Yang belakangan muncul biasanya versi KW. Ya. Itu maksudnya ada buku-buku yang menginformasikan mengenai hal itu. Iya. Ya. Bang, nggak dengerin nih teman-teman, Bang. Hmm. Jadi kan tadi disebut ada buku-buku itu, Bang. Berarti itu ada manuskrip itu. Ya, manuskrip kuno. Jadi di masa lalu itu setelah kanonisasi Alkitab, ya, setelah pada masa itu gereja itu juga teraniaya. Ya, 100 tahun Masehi itu kekristenan tuh teraniaya. Bahkan setelah kematian Yesus 30 tahun sampai 50 tahun kematian Yesus, orang-orang Kristen itu juga teraniaya. Bahkan sampai 200 tahun setelah kematian Yesus, orang-orang Kristen itu dianiaya di Roma. Ya, jadi mereka ini sembunyi-sembunyi. Jadi mereka ini jadi kelompok minoritas. Orang Yahudi menganggap mereka kafir, padahal mereka semua adalah orang Yahudi di awal-awal. Tapi orang Romawi menganggap mereka orang Yahudi yang juga dianiaya oleh orang Romawi. Jadi dua kubu menganiaya mereka. Ya. Kekristenan ini akhirnya menyebar ke banyak tempat. Nah, ketika kanonisasi Alkitab, ya, yang paling kuat pada waktu itu teks-teks kanonisasi itu disimpan di mana? Di Alexandria, di Mesir. Ya, lalu ada di beberapa kota lagi, ya, di Korintus juga ada, ya, di beberapa tempat. Ya. Tapi bagaimana dengan yang lain yang tersebar? Alkitab itu belum berupa jadi buku. Ya, masih gulungan-gulungan. Dan nggak bisa dibawa kayak kita sekarang, apalagi sekarang udah bentuk software, soft copy, aplikasi. Bisa dibawa kemana aja. Dikantongin juga bisa. Dulu nggak bisa. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ada kelompok-kelompok bidat pada waktu itu. Ya, ada banyak kelompok bidat. Ada kelompok bidat yang mengatakan Yesus 1000% Tuhan, bukan manusia. Bidat nggak? Bidat. Ya, kenapa? Karena kita harus mengimani kemanusiaannya dia. Amin. Dia 100% manusia, 100% tuh sama seperti yang pernah kita bahas topik sebelumnya kan? Ya, kita harus ngerti nih ya. Ada lagi satu kelompok yang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Jadi yang satu mengatakan 1000% Tuhan, yang satu lagi mengatakan dia 1000% bukan Tuhan. Hanya subordinat dari Tuhan. Ya. Nih kelompok ini masih ada hari ini. Arianisme namanya dan cukup kuat. Ya. Nah disitulah munculnya mulai perpecahan pandangan tentang siapa Kristus. Akhirnya muncullah kitab-kitab ini yang mengatakan oh dia kelompok-kelompok yang teksnya muncul belakangan. Bahwa Yesus bukan Tuhan tapi subordinat dari Tuhan. Hari ini masih ada nggak kelompok ini? Masih ada. Ya. Salah satunya apa? Saksi Yehova misalnya ya. Kita fair aja bilang ya. Oh ini berbeda dengan kita pandangan mereka. Karena mereka nggak meyakini Yesus adalah Tuhan. Ya, kita harus tahu nih ya. Kalau kita berhadapan dengan mereka kita harus juga ngerti. Gitu ya. Saya pernah berhadapan dengan mereka. Dan saya bilang bahwa justru iman saya menguatkan ya hakikat dari kalam Allah, dari firman Allah. Bahwa firman Allah, kalam Allah, yaitu adalah Kristus adalah ghair al-makhluk, yang bukan makhluk. Nah jadinya muncullah itu tulisan-tulisan tadi, Pseudo Matthew, Infancy Gospel of Thomas, yang munculnya 400 tahun setelah kanonisasi Alkitab. Gitu. Oke? Itu bisa dibilang bidat-bidat gitu, Pak. Bidat memang ya. Ya, karena itu tidak menggambarkan hakikat Kristus yang sebenarnya. Bang, Oke, ya. nambah lagi boleh Bang? Boleh. Jadi ini kan supaya pengertiannya sama ini Bang. Jadi RT 6 sama RT 7 kan beda itu kadang-kadang pengertian mengenai Tuhan sendiri.
arti kata Tuhan. Ya. Untuk RT 6 sama RT 7, apa itu berbeda, apa itu sama? Sekarang begini, ya. Mau arti kata Tuhan secara literal, ya, atau secara substansial. Secara literal, kata Tuhan itu diciptakan oleh misionaris barat yang datang ke Indonesia untuk membedakan hakikat Tuhan yang ilahi dengan Tuhan yang duniawi, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Rab, dalam bahasa Ibrani juga Rab, Robbu, ya Rab, ya my Lord dalam bahasa Inggris, ya. Jadi orang Inggris tuh menyebut raja juga Lord atau bangsawan juga Lord. Tapi itu Lord kecil hurufnya, L kecil. Tapi kalau dia besar itu berarti ilahi, Lord, Tuhan sendiri. Dalam tradisi Ibrani dan tradisi Arab juga ada istilah itu, Lord, ya, Tuhan, ya. Karena ya Rab dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab juga ya Rabbu, ya Tuhan yang ilahi. Kita orang Melayu, orang Indonesia nggak punya padanan itu membedakannya, ya. Istilahnya kalau kita bilang zaman sekarang, ya bos besar, bos kecil, ya, ya bos kecil dunia, bos besar langit tuh. Nah akhirnya ditambahkanlah hak tadi di antara kata Tuhan tuh hak, Tuhan dan Tuan. Ini secara literal nih ya, untuk bisa ngerti nih ya, gitu loh. Ya, akhirnya diserap dalam bahasa Indonesia. Jadi Tuan dan Tuhan untuk membedakan yang ilahi tadi, ya. Saya pernah baca tuh tulisannya Remy Salado, seorang tokoh bahasa ya, tentang kata itu ya. Nah, secara substansi ya, apakah kita menyembah Tuhan yang sama? Kan itu maksudnya kan? Ya, dengan agama-agama yang lain sama nggak? Hah? Berarti Tuhan banyak dong kalau beda. Hah? Tuhan orang Buddha beda dengan kita. Tuhan orang Hindu beda dengan kita. Tuhan orang Islam beda dengan kita. Jadi Tuhan banyak. Kalau dengan orang Yahudi Tuhannya sama nggak? Hah? Tapi orang Yahudi bilang beda. Kenapa? Lu nyembah Yesus sebagai Tuhan, gua enggak, kata orang Yahudi, ya kan? Hah? Gimana dong jadinya? Ya? Ya? Yang paling parah nanti begitu kita mati di surga, Tuhannya beda. Ini soalnya lu salah kamar. Hah? Begitu nggak? Dijewer gitu. Yesus, nih anak buah ente nih masuk kemari, katanya dia bilang. Orang nggak pernah sholat mau masuk kemari, katanya. Pindah, katanya dia. Ya, dibagi. Nggak punya database. Kalau kita ada database-nya. Langsung nih. Domba-domba mana nih, gitu kan? Dombanya diaspora langsung masuk sini, gitu. Ya kan, gitu. Ngeri ya kalau begitu ya. Ngebayanginnya ya. Jadi Tuhan itu berapa? Banyak nggak? Satu. Tapi katanya beda-beda dengan mereka. Tuhan lain. Gimana dong jadinya? Ilah lain, Pak. Ilah lain. Buat kita Tuhan satu. Jadi mereka yang sono semua bukan Tuhan. Urusan mereka. Ya. Disinilah kita harus firm nih, ya kan? Ya. Suatu hari Rasul Paulus pergi ke sebuah kota, ya, di mana orang Yunani ada di sana. Ada sebuah tempat ditulislah buat Tuhan yang tidak kami kenal, katanya dia. Ya. Karena banyaknya Tuhannya mereka. Rasul Paulus bilang, ya itu buat Tuhan tidak kalian kenal, aku akan mengabarkan kepada kalian, katanya dia bilang ya. Ya. Menarik ya jadinya ya. Kalau kita bilang Tuhan adalah satu, cuman satu Tuhan, ya, berarti yang lain itu semua bukan Tuhan. Jadi gimana dong kalau begitu? Makanya tugas kita mengabarkan Tuhan yang sebenarnya.
Bersedia nggak? Bersedia nggak? Oke. Bang, Ya, nanya silakan. nih. RT 6 kan selalu nyinyirnya sama Rasul Paulus tuh. Dia bilang Injil palsu. Itu bukan ajaran Kristen. Gitu. Kenapa nggak yang dia, apa sih intinya kenapa dia ininya Rasul Paulus? Kenapa bukannya Matius atau Yohanes gitu. Selalu yang dijujur Rasul Paulus. Itu, Bang. Jangan-jangan mereka nggak kenal juga Matius kan? Jangan-jangan nggak kenal juga sama Yohanes, gitu kan? Ya, jadi memang tudingan-tudingan itu, ya sebenarnya semuanya itu nggak jelas, ya. Tudingan-tudingan itu kenapa paling sering Paulus yang diserang? Kenapa? Karena Rasul Paulus itu menjelaskan hakikat Kristus, hakikat Israel, janji Tuhan dan seterusnya. Dijelaskan secara rinci, secara hermeneutik, secara teologis. Ya, karena dialah bagian dari mereka dulunya. Pauluslah bagian dari orang-orang Farisi. Ya. Pauluslah rasul yang mendapat didikan murni dari pengajaran-pengajaran Sanhedrin di masa lalu. Ya. Dia yang paling mengerti tentang hukum Taurat. Maka dia buka semua dan iblis nggak suka. Ya. Di masa lalu, ya, ketika Arianisme di abad ke-5 Masehi, ke-4 Masehi berkembang, lalu mengalami penganiayaan, lalu kemudian mulai beberapa pengikutnya lari ke padang gurun, ya, ke selatan. Lalu mereka mulai mendirikan sebuah sekte baru, namanya sekte Ebonite. Salah satu prinsip dari sekte Ebonite itu apa? Ya. Sekte Ebonite itu punya prinsip satu, menolak semua pengajaran Paulus. Sekte Ebonite ini, ya. Yang kedua, kembali kepada hukum Taurat. Sekte Ebonite ini. Yang ketiga apa? Tetap mengakui Isa Al-Masih sebagai Al-Masih, kata dia bilang gitu ya. Yang ketiga nih, siapakah tokoh sekte Ebonite di Jazirah Arab pada masa itu? Namanya adalah Waraka bin Naufal. Dan Waraka bin Naufal ini adalah sepupu jauh dari Nabi Muhammad dan paman jauh dari istrinya Khadijah. Waraka bin Naufal inilah yang membaiat Muhammad sebagai nabi di Mekah, di Hejaz. Ya. Waraka bin Naufal inilah yang pertama kali didatangi oleh Nabi Muhammad ketika dia mendapatkan perjumpaan di Gua Hira. Dibawalah Nabi Muhammad ini kepada Waraka bin Naufal oleh istrinya. Ya, disitulah Waraka bin Naufal, ya, mulai mengajarkan dan membaiat Muhammad. Jelas ya jadinya ya? Secara historis. Oh iya, ada dalam sejarah. Jelas. Dalam sirah nabawiyah itu ada dituliskan. Ya, sejarah nabi-nabi, ya, dituliskan, diceritakan, ya. Dalam beberapa tafsir dan juga hadis juga diceritakan. Bahkan ada hadis yang mengatakan, janganlah kamu hina Waraka bin Naufal karena ada satu rumah baginya di sorga. Bang, kalau ada lagi nih saya pernah dengar dari seluruh penulis kitab Perjanjian Baru itu katanya orang RT 6 nih Bang. Hanya Paulus yang tidak pernah berjumpa secara fisik dengan Tuhan Yesus. Itu bagaimana Bang? Paulus memang tidak langsung bertemu dengan Kristus pada saat Kristus masih hidup. Ya, tapi Paulus hidup sezaman dengan Kristus dan murid-muridnya. Ya, bahkan dialah yang menganiaya Stefanus. Ya, dia terlibat dalam pembunuhan Stefanus, martir pertama di dalam Kristus. Ya, jadi kita tahu nih ya, dia hidup sezaman. Dia hidup sezaman juga dengan Petrus, bahkan dia melayani bersama Petrus, Barnabas, Yohanes dan semua. Dia hidup sezaman dengan itu. Ya, tapi ya, Pauluslah yang mengalami perjumpaan secara rohani. Ya, road to Damaskus, ketika dia dalam perjalanan menuju Damsyik,
yaitu Damaskus. Dia melihat, dia dan beberapa orang-orang di situ ya melihat cahaya yang terang, lebih terang dari matahari. Dia bilang, dan semua orang-orang itu melihat pada waktu itu cahaya terang benderang. Dan lalu kemudian Paulus bercerita, ya, semua kami disilaukan sampai seperti buta. Ya. Lalu Kristus datang kepada dia, bangkitlah. Ya. Sama seperti Yesaya 60, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada terang yang bangkit atasmu. Raja-raja datang kepada terang yang terbit atasmu. Ya, dalam Kisah Para Rasul dijelaskan juga waktu itu ya, bahwa Kristus bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya. Ya, aku akan mengasingkan engkau dari bangsamu dan mengirim kepada bangsa-bangsa lain ya, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Minaz zulumati ila nur wasultanan iblisan ilallah. Ya, mengeluarkan mereka dari kuasa iblis kepada terang Allah yang ajaib. Amin. Itulah penampakannya. Jadi maksudnya gitu Bang, alasannya mereka itu mengambil statement bahwa Kristen ini mengikuti Yesus apa mengikuti Paulus? Dikarenakan itu tadi Bang, karena Paulus kalau dari kita seluruh mengikuti Paulus namanya bukan Kristen. Nah, asumsinya mereka begitu Bang. Paulos namanya. Ya. Ya. Fales namanya, fales. Iya, ya. Kaum fales. Karena kita mengikuti Kristus lah makanya kita namanya Kristus. Oke? Jadi ada pertanyaan nih, Yesus bukan bawa kekristenan. Kayak dia bukan bawa agama, betul. Tapi dialah Kristus dan kita adalah Kristen ya. Yesus ajarkan Islam karena dia Islam. Ah, ini ngaco lagi nih kan. Ya kan? Susah nih kita ketemu yang kayak begini. Ya, mereka bilang Adam juga Islam. Ya kan? Kurang jauh mainnya. Ya. Susah. Saking kejauhan jadi nyasar ya. Malah Yesus tidak kenal Kristen. Ya. Ketika kata Kristen muncul, Yesus sudah mati. Ketika kata Islam muncul, udah beda 600 tahun malah, lebih parah lagi kan. Aduh, tolong buktikan dengan dalil bagaimana Yesus bawa Kristen ke dunia. Ketika disalib Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Kristen ada setelah Yesus tidak ada di bumi. Ya, betul, istilah Kristen baru muncul di Antioquia. Ya. Itu istilah untuk pengikut Kristus. Ya. Gitu. Jadi yang ikutin Kristus namanya siapa? Kristen. Kalau orang Islam mau ikut Kristus boleh juga. Ya. Nggak apa-apa dong, ya kan? Loh, bukan Krislam. Orang Islam mau ikut Kristus boleh nggak? Boleh, namanya murtadin. Gimana sih kok jadi Krislam ya kan? Ya. Kayak aneh nih. Gitu. Udah pasti harus dibaptis. Ya begitu dong. Nah, kenapa dia bilang Tuhan, Tuhan, kenapa aku? Kristen ada setelah Yesus tidak ada di bumi, diangkat ke langit. Jadi Yesus mati di tiang salib baru jadi Tuhan. Nah, ini yang ngaco lagi. Ya kan? Bang, Di mau nanya mana nih, Bang. ayatnya Yesus mati disalib baru jadi Tuhan? Di mana ayatnya? Nah, silakan Bu. Mau nanya di Bang. Ya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Loh, dia kan pada waktu itu sedang turun jadi manusia. Ya kan? Dia ngajarin kita beginilah berdoa. Coba, ingat nggak doanya dia apa? Nah, siapa yang ngajarin kita itu? Nah, terus waktu dia mau ditangkap di Getsemani gimana dia doa? Hah? Jadilah kehendak. Kalau kita nggak diajarin dia, doa kita gimana? Ya. Kalau nggak diajarin Yesus tuh doa kita, Tuhan saya mau mobil itu Tuhan, saya mau jabatan itu Tuhan, saya mau Tuhan, betul nggak? Tuhan katanya kabulkan itu, saya mau mobil Mercy yang baru Tuhan. Hah? Boleh nggak doa begitu? Masa nggak boleh Pak?
Boleh, tapi segitulah mental lu. Ya. Seharga Mercy, ya nggak? Ya. Ada yang lebih mahal nggak dari Mercy? Ada. Rolls ya. Iya kan? Nah, Satu lagi tapi Bang. Yesus ngajarin kita apa? Jika cawan ini bisa berlalu dariku, lalukanlah. Tapi kehendakmu lah yang jadi. Ya. Dalam setiap doa selalu tutup dengan itu. Seperti yang Yesus ajarkan. Kehendakmu lah yang jadi. Bukan kehendak kita. Ya Bu, silakan. Satu lagi nih Bang. Kalau Injil benar, kenapa ditulis setelah Yesus? Injil benar. Injil itu adalah perkataan Yesus. Ya. Ini yang penting nih ya. Tuhan tidak pernah menurunkan kitab Injil kepada Yesus. Ini penting nih. Kalau ada yang bilang bahwa Tuhan menurunkan kitab Injil itu hoax. Hoax. Ya. Ya. Tuhan tidak pernah menurunkan kitab Injil kepada Yesus Kristus. Nggak pernah. Ya, kalau ada yang bilang itu Injil diturunkan kepada Yesus, itu bohong. Kenapa saya bilang bohong? Karena Yesuslah Injil itu sendiri. Ya, yang Tuhan turunkan, yubasiruki bikalimati min hosmuhu, firmanku katanya. Ya. Kalimati min hosmuhu, namanya katanya. Masihu, al-masih. Jadi yang diturunkan Tuhan itu firmannya jadi manusia. Firman itu adalah segala perkataan Allah. Firman Allah itu adalah hukum, betul nggak? Ya, firman Allah itu adalah perintah, betul nggak? Jadi semua yang dikatakan Kristus adalah hukum. Semua yang dikatakan Kristus adalah perintah. Itulah perjanjian yang baru yang Tuhan kasih di dalam Kristus. Perkataan Kristus itulah yang dicatat murid. Ya, gitu loh. Iya kan? Gitu. Zaman dulu nggak ada tukang ketik kan? Ya, masa Yesus ngomong, tunggu Sus, aku ketik dulu terus. Enggak begitu tradisinya, ya. Disampaikan kepada murid-muridnya. Lalu kemudian apa? Dituliskan oleh murid-muridnya. Dari mulai Matius, ya, Markus, ya, Lukas, itu murid-muridnya mendengar kesaksian-kesaksian, dicatat, ditulis. Ini penting nih kita pahamin, ya. Jangan sampai kita bilang bahwa Injil itu diturunkan kepada Yesus. Nggak ada itu. Bohong. Ya, nih pertanyaan lagi nih. Sebelum Islam memang banyak agama, tapi banyak yang melenceng. Nah, itu gunanya Islam diturunkan sebagai penyempurna. Wah. Bisa aja cantelan panci ya. 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 Itulah berlaku untuk agama-agama. Ya kan? Tapi kekristenan bukan agama. Dari semula kita udah ngomong. Yesus kagak pernah datang bawa agama. Ya. Yesus nggak pernah datang bawa agama. Ya. Yang jelas dia apa? Dia mendekonstruksi ajaran Judaisme. Ya. Dan dia mengkonstruksi ulang kebenarannya. Makanya kita orang Kristen nggak bisa dipisahkan dari perjanjian lama. Makanya kita orang Kristen nggak bisa dipisahkan dari tradisi-tradisi Ibrani. Karena akarnya ada di situ. Tapi Kristus menyempurnakan itu. Ya, misalnya apa yang disempurnakan? Udah nggak ada lagi korban penebus dosa, kata Kristus. Kenapa? Ya, karena aku adalah anak domba Paskah yang disalibkan. Karena aku adalah imam besar Melkisedek yang sudah membakar korban persembahan itu sekali untuk selama-lamanya. Karena aku adalah Raja Yehuda, ya, akulah Mesias, ya, yang datang untuk membawa kebenaran dan menghapus semua kesalahan-kesalahan. Udah kelar nih semua. Tapi ritual itu udah dijalankan siapa? Secara sempurna oleh Kristus.
Kristus di masa lalu. Terus bagaimana kita diselamatkan kalau gitu, Bang? Ya, bagian kita apa? Bagian kita menerima dengan iman. Karena iman kita diselamatkan. Amin. Ya. Sola fide, hanya karena iman. Ya. Iman datang karena pendengaran. Pendengaran akan sola scriptura, karena firman kita diselamatkan. Dan itu adalah kasih karunia. Sola gracia, grace. Karena kasih karunia saja. Karena iman, karena firman, dan sola gracia. Karena kasih karunia. Begitulah kita diselamatkan. Amin. Jelas, Bu, ya? Wah. Oke. Ya. Kalau gitu beli es batu dulu biar adem. Kopi dulu, Bang, kopi. Lalu kesimpulan dulu nih, ya kan? Udah begini aja. Ya. Kesimpulannya, Kristen bukan agama buatan Paulus, ya enggak? Konsil ini, apalagi konsil Nicea, udah ada, dan Kristen bukan agama. Ya. Kristen itu hakikat keselamatan. Karena Tuhan tidak butuh agama untuk menyelamatkan kita. Karena tidak ada satupun agama yang menyelamatkan. Karena keselamatan hanya datang dari Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tapi berita tentang keselamatan itu seharusnya diberitakan oleh gereja. Itulah tugas gereja dan tugas kita menyampaikan berita keselamatan. Iman yang lahir dari kesaksian para rasul tentang Yesus yang bangkit. Itulah kekristenan. Amin. Oke, ya. Jadi buat netizen yang udah nanya, makasih ya. Ente udah buat kita mikir dan belajar sejarah. Ya enggak? Ya. Makin tebal iman kita, makin ente hina, makin kuat. Amin. Oke ya, minggu depan minggu depan kita ketemu lagi dengan topik-topik yang lain. Ya, silakan netizen dibikin, jangan lupa like, komen, dan share video ini biar makin banyak yang terberkati. Ya, komentar-komentarnya juga boleh makin tajam, agar bisa menajamkan kita semua, ya nggak? Oke, dan Bang Arif pamit, ya, Tuhan Yesus memberkati.